Ya, alhamdulillah tentu ini merupakan kesempatan ya, yang Tuhan berikan kepada saya ya, untuk mengabdi di kampung halaman. Tentu banyak hal yang saya alami, ada plus, ada minus. Ya tentu kesemuanya itu bagian daripada dinamika untuk mengabdi di kampung halaman sendiri, Bu. Ya, ini berangkat dari adagium bahwa masyarakat merasakan ya, hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kenapa kejahatan-kejahatan kecil, ringan, tapi dihukum yang berat? Seperti dulu yang fenomenal kasus Nenek Mina, yang mengambil beberapa semangka harus dipenjara. Ternyata ada esensi lain dari hukum itu. Hukum itu tidak hanya keadilan dan kepastian, tetapi yang tidak kalah penting adalah kemanfaatan. Nah, sisi kemanfaatan inilah yang menjadi salah satu embrio menghadirkan keadilan restoratif. Jadi, tidak semua kejahatan itu harus diselesaikan dengan pemidanaan. Apabila misal terkait dengan pencurian yang nilainya tidak begitu besar, apalagi pada saat melakukan kejahatan nyata-nyata yang bersangkutan memang sedang membutuhkan uang untuk anaknya sekolah, untuk istri melahirkan, merawat orang tua yang sakit, sementara pekerjaan lain tidak ada. Tentu tidak elok kalau ini harus juga dengan serta-merta kita memberikan penghukuman. Ya, beberapa waktu yang lalu kita melakukan restoratif justice terhadap salah satu petani kita, Bu, yang kebetulan membeli motor hasil curian, yang kebetulan motor tersebut dibutuhkan oleh yang bersangkutan untuk ke kebun. Jadi yang bersangkutan itu tidak, pada dasarnya tidak mau, bukan karena butuh, harganya murah, berharap untuk membantu kelancaran pekerjaan. Di belakangan hari baru diketahui bahwa motor itu hasil kejahatan. Padahal pada saat dia beli, disampaikan oleh yang jual, ini punya orang tua saya, katanya kan. Nah, tentu ini tidak tidak elok ketika kita yang bersangkutannya harus kita pidana. Kemudian kita temukan si korban dengan si pelaku, dan kedua belah pihak saling bermaafan dan saling menerima. Kita selesaikan melalui RJ dan kita mintakan ke pimpinan kami di Kejaksaan Agung, dan alhamdulillah yang bersangkutan sudah kembali ke keluarganya dan dapat beraktivitas kembali sebagai tulang punggung keluarga. Ya, ini tadi saya bilang ya, berangkat dari saya, bagian dari putra daerah, ingin berkontribusi bagi masyarakat Kabupaten Oki, bagi pemerintah daerah. Apa yang bisa saya lakukan di tengah kondisi Kabupaten Oki yang pertama defisit? Ini juga yang memanggil pemikiran saya. Ketika kondisi sulit, kondisi defisit, apa sih yang bisa kami lakukan? Nah, saya lihat ini ada peluang. Pertama, belum optimalnya pengelolaan pajak dan retribusi. Yang kedua, banyak aset-aset yang tidak dimanfaatkan dengan benar. Padahal kalau ini dikelola dengan baik, asetnya digunakan untuk menunjang pelayanan masyarakat, pasti masyarakat akan merasakan kehadiran masyarakat, kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, alhamdulillah selama saya bertugas, khususnya beberapa waktu yang lalu di tahun 2025 ini, setidaknya ada 147 kendaraan yang kita kumpulkan kembali, dan komitmen kami dengan Pak Bupati, ketika memang aset tersebut tidak atau kurang bermanfaat, kita dorong untuk segera dilakukan penghapusan. Dan untuk aset-aset yang dipergunakan oleh pihak yang tidak berhak, maka saya minta untuk segera dikembalikan dan direstorasi untuk mendukung kinerja dinas, badan, atau kantor yang memang membutuhkan kendaraan tersebut, Bu.
Ya tentu tidak semua orang happy dengan apa yang kami lakukan, ada yang keberatan. Tapi bagi kami itu adalah ibarat kita berjalan, itulah pemandangannya. Ya kadang-kadang kita ketemu jalan yang mulus, kadang-kadang kita ketemu jalan yang sedikit berlobang. Tapi kita tetaplah fokus ke tujuan kita, bagaimana kita menghadirkan manfaat, keberadaan kejaksaan bagi masyarakat. Kan asetnya bisa dimanfaatkan. Kemarin juga kita dukung pemerintah daerah, kita mempertahankan aset hutan kota. Itu menjadi panggilan bahwa kalau yang seperti ini kita biarkan, dan pemerintah tidak boleh kalah dengan pihak-pihak yang tidak seharusnya. Ya, saya berharap dapat berkontribusi ya, Bu. Selama saya berdinas, saya berharap saya bisa berkontribusi maksimal untuk Kabupaten Oki. Oki harus muncul, harus hadir sebagai kota ekonomi baru dengan kekuatan sumber daya yang ada, potensi perkebunan, luas wilayah yang begitu besar. Ini harusnya menjadi source bagaimana Kabupaten Oki itu hadir untuk mensejahterakan masyarakat. Kita berharap dengan Pak Bupati yang baru, yang masih muda, energik, mimpi-mimpi masyarakat itu untuk sekolah dengan kualitas terbaik, dengan jalan yang bagus, sehingga mendorong proses mobilisasi orang, barang, sehingga meningkatkan perekonomian. Nah, kalau dari sisi kami, ini manfaatnya apa? Maka kejahatannya akan berkurang. Kalau masyarakat sudah mapan, duitnya banyak, segalanya lancar, urusannya mudah, pada prinsipnya tidak mau orang itu masuk penjara. Oleh karena itu, dengan harapan seperti ini, ekonominya berjalan, kami mampu mendukung, mengawal program-programnya Pak Bupati. Dengan sendirinya, tugas-tugas kami di pemberantasan kejahatan akan menurun. Yang kita butuhkan adalah mensejahterakan masyarakat. Saya berharap dan kita semua harus mendukung kinerja dan program kerja mulai dari nawacita Bapak Presiden, program kerjanya Pak Bupati, untuk betul-betul menghadirkan Oki dengan style baru, Oki dengan harapan baru. Oleh karena itu perlu dukungan semua, kolaborasi masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh, termasuk kami dari sisi penegakan hukumnya. Kita berharap hukum hadir untuk mensejahterakan, hukum untuk mengawal pembangunan. Jadi betul-betul kami, khususnya saya pribadi berupaya bahwa hukum itu ya harus memang betul-betul menyejukkan, ya, bukan menjadi sarana atau alat untuk yang menakutkan, sehingga pemerintah UPD itu terkesan menjauhkan diri atau kita seolah-olah selalu berhadapan. Yang kita butuhkan adalah untuk membangun Oki adalah kolaborasi.